Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yerusalem 27 km dari Yeriko. Yesus memang membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, tetapi adat istiadat Yahudi bagi seorang tokoh besar yang disebut nabi, yang dipercaya sebagai anak Allah, dengan reputasi sebagai guru besar yang dihormati seperti Yesus, maka adalah tabu menawarkan diri untuk tinggal di rumah orang kecuali ada hubungan. Ayat 5, ketika sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, saya ingin sudah tangkap ini tawaran dari terang hidup. Inilah tawaran dari orang yang pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jiwamu akan binasa kecuali engkau makan dari saya." Inilah orang yang berkata, "Akulah air kehidupan itu." Inilah orang yang pernah berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu." Dan orang ini berkata kepada Sakeus, "Sakeus, hari ini terang akan menerobos masuk di hidupmu. Hari ini saya akan menusuk masuk ke dalam hidupmu, menjungkir balikan pemahamanmu, mengubah prioritasmu. Kamu radikal, saya akan lebih radikal bagi engkau." Ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kalau tidak radikal. Dengan keadaan yang sulit seperti ini, kalau engkau tidak radikal bagi Yesus, engkau akan terbabit dengan alasan makan minum pakai. Semua orang butuh makan minum pakai, tapi ada sesuatu yang lebih kekal, namanya hidup yang kekal. Oh, Yesus bilang, "Aku harus masuk di rumahmu." Dan waktu anugerah sorga menembus masuk ke dalam hidup Sakeus, saudara lihat akhir yang pedih dan perih ini dilakukan oleh Sakeus, tetapi itu memberi makna yang baru bagi hidup laki-laki dewasa yang bernama Sakeus. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kalau kita bisa beri nilai kepada apa yang Sakeus miliki 100 atau 1000, maka kehilangan 500 dalam sehari itu pedis. Apalagi kalau nilai hidup saudara adalah mengumpulkan, mengambil, memeras segala sesuatu tentang engkau. Kehilangan setengah itu sakit. Oh, Sakeus tidak hitung-hitungan. Langsung dia bilang, "Yesus, saya sudah temukan makna hidup. Saya sudah temukan kepuasan hidup. Ternyata itu tidak ada pada fasilitas, harta, dan kekayaan. Itu ada pada pribadi yang berdiri di hadapanku, namanya Yesus." Nah, setelah itu ayat ini berkata, "Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sekarang sisa yang setengah itu, kalau itu 1000, maka sisa yang 500 itu dia pakai untuk membalas atau membayar hutang dari apa yang pernah dia peras. Sakeus mulai melihat bahwa makna hidup bukan kepada things, tetapi makna hidup kepada person, pribadi. Dan pribadi itu namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau miliki Yesus, semua yang lain diberikan kepada hidupmu, engkau akan puas. Sebab engkau tahu itu kepercayaan. Tetapi tanpa Yesus, seluruh dunia boleh diberi kepada engkau. Tapi Yesus sudah bilang, "Untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia ini kalau engkau binasa jiwamu?" Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.